Baik. Hadis ke-9, keutamaan mengikuti Al-Qur'an. An Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Jabir, ya, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau ya bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Qur'an syafi'un musyaffa' itu. Al-Qur'an itu ya akan menjadi syafaat. Ya. Syafi'un musyaffa' itu syafaat. Wa mahilun musaddaq, dan penolong yang benar. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran ini sebagai imamnya gitu ya, maka Al-Quran akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Dan barang siapa meninggalkan begitu saja, maka ia akan digiring menuju neraka. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban. Derajat hadisnya para umahat, ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Mas'ud. Ya. Faidah hadis para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi syafaat dan penolong pada hari kiamat kelak. Sama ya. Jadi apa, hadis ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi syafaat dan penolong pada hari kiamat kelak. Al-Qur'an syafi'un musyaffa'. Seseorang ketika beramal soleh, dia ingin agar amal-amalnya diterima, ya dengan amalannya tersebut dia bisa masuk ke dalam surga. Walaupun ada hadis yang mengatakan seseorang masuk surga itu bukan dengan amalannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kalau kita hitung-hitung ternyata banyak sekali orang yang melakukan kebaikan namun keburukannya lebih banyak para umat. Ya, baik keburukan dohir maupun batin itu. Ya, baik keburukan dohir maupun batin. Ya. Ya, sehingga kemudian apa? Susah kalau kemudian apa kita masuk surga karena amalan kita itu. Karena 1 kali 24 jam dalam hidup kita itu, ya kebanyakan kita habiskan untuk beribadah kepada Allah atau untuk aktivitas yang lain para umat. Untuk aktivitas yang lain gitu ya. Zikir pagi petang itu kadang-kadang bolong-bolong pula kan gitu ya. Ya kadang-kadang nggak zikir kan gitu ya. Nah ini maka kemudian apa? Ya kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencari rahmat Allah ya kita dengan beramal, bukan berarti kemudian apa? Ya Ustadz ya, kita kan masuk surga karena rahmat Allah ya, bukan karena amal kita. Kalau gitu nggak usah beramal Pak Ustadz gitu. Bukan seperti itu. Ya untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus beramal. Ya, kita harus beramal. Ya. Dan ketika seorang beramal, ya dia juga melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka Imam Az-Zarnuji itu menyebutkan dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, ya di antara para ulama itu, ya untuk menjaga keberkahan ilmunya itu, dia betul-betul menjaga makanannya. Ya, menjaga makanannya. Ya, dari makanan itu betul-betul dia ketahui dari mana datangnya. Dan kebiasaan para salaf, mereka tidak mau membeli makanan di pasar. Ya, mereka tidak mau membeli makanan di pasar. Kenapa kok kemudian mereka tidak mau membeli makanan di pasar? Ditakutkan kalau makanan yang dijual di pasar itu kan bisa dilihat oleh siapa saja, baik orang yang miskin maupun orang yang kaya kan gitu ya. Ditakutkan kemudian apa ada orang miskin yang lewat ke pasar tersebut melihat makanan ini. Nah, ini contohnya makanan apa ini ya? Ini contohnya, ini apa ini? Makannya apa? Ya, contoh ya, di pasar kemudian apa ada makanan yang menarik ini, lezat ini. Ya, kalau ini di pasar sama Ustadz dimakan nggak? Insya Allah kita makan kan gitu ya. Ya itu ulama-ulama terdahulu luar biasa. Ini ada makanan di pasar dia nggak mau makan tuh. Ya, untuk menjaga keberkahan ilmunya. Kenapa? Ditakutkan kemudian apa? Ini makanan dijual di pasar yang menarik itu ada merah, kuning, hijau di langit yang biru kan gitu ya. Ada orang miskin yang lewat kemudian melihat makanan ini. Ketika melihat makanan ini kemudian terbesit di dalam hatinya, Allah, saya pingin makanan itu namun tidak mampu membelinya gitu ya. Ya, namun tidak mampu membelinya. Sehingga kemudian apa? Dia pergi kemudian apa? Ya ini makanan ini telah menyengsarakan hati orang miskin. Sehingga kemudian apa? Nanti akan berkurang barokahnya itu. Sehingga kemudian apa? Para ulama-ulama itu kemudian apa? Mereka tidak mau membeli makanan di pasar itu.
Ya kenapa? Karena kemudian takut ya barokahnya itu kemudian berkurang. Maka kemudian ya kalau mereka buat makanan ya, dia beli tepung sendiri, diaduk sendiri ya, dipastikan ini makanan tidak menzalimi orang tuh. Ya, baik perasaan orang lain ataupun ya perasaan ya milik pesaing tetangganya yang lain kan ya. Nah, misalnya kalau kemudian ini makanannya sama-sama jualan kan gitu ya. Ini yang satu laris, yang satu tidak laris itu. Ya ketika tengok ini makanan itu kok laris itu sudah kemudian menyengsarakan orang gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini bagaimana Pak Ustadz itu ya? Ini karena kewaroan yang sangat luar biasa, kehati-hatian yang sangat luar biasa. Yang kita belum bisa seperti itu para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu kan ada dagangan apa saja kayaknya enak ini ya, sudah mampir beli gitu ya, udah dimakan gitu. Ya habis itu pulang cerita sama suami kan itu. Oh tadi makan itu enak sekali, di mana ya sudah cuma cerita doang kan gitu ya. Ya. Ini sebelum dimakan sudah mensengsarakan orang, habis dimakan masih diceritakan supaya orang lain sengsara itu. Ya. Ya cuma diceritain doang ya, kemudian nggak bawa lagi kan gitu ya. Ya ngasih tahu aja supaya nanti kalau beli bisa memberikan rekomendasi gitu kan. Nah ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini. Jadi ketika kita ya di akhirat kelak ya kita beramal soleh belum tentu amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian amalan kita ternyata itu ya ketika ditimbang keburukan kita lebih banyak, ya maka sudah tidak ada harapan lagi kita masuk surga itu. Ya, maka ada yang dapat menyelamatkan kita. Apa itu? Syafaat. Syafaat yang bisa menyelamatkan kita. Maka perbanyak itu jaring-jaring syafaat selagi kita hidup. Ya, maka di antara syafaat adalah apa? Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'. Al-Quran itu akan menjadi syafaat wa mahidun musodak dan penolong yang benar. Maka para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersahabatlah dengan Al-Quran. Kalau belum bisa semuanya, sebagian dari ayat Al-Quran, minimal kita bersahabat dengan ayat kursi yang senantiasa kita baca setiap selesai sholat itu. Minimal kita bersahabat dengan apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq setiap pagi dan petang. Syukur-syukur kita bisa bersahabat dengan surat Al-Muluk. Setiap kita hendak tidur kita baca surat Al-Muluk itu, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya surat Al-Muluk ini nanti akan menjadi apa? Sahabat bagi orang yang berada di alam kubur, itu akan menjaga dirinya. Maka orang yang senantiasa melazimi membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, ya, maka kemudian apa? Ya kelak di alam kubur dia tidak akan pernah kesepian. Ya, ada teman sejati itu. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran ini yang menjadi sahabat kita, amal-amal soleh. Orang ketika muda berbangga dengan cantiknya wajahnya, ya dengan kegantengan wajahnya, dengan kehebatan dirinya, dengan hartanya yang banyak kan gitu ya. Nah, ketika kemudian sudah masuk usia 60 tahun gitu ya, sudah masuk usia 60 tahun banyak ya, teman-temannya yang kemudian meninggal dunia itu sudah mulai hilang itu kecantikan wajahnya, kemudian kegantengan dirinya itu. Masuk usia 70 tahun itu sudah banyak lagi orang-orang yang kemudian meninggalkan dirinya. Kawan-kawannya sudah banyak yang meninggal ya. Meninggal kemudian sudah tua-tua kemudian dia akan kesepian. Kenapa? Karena usia 70 tahun dia sudah tidak punya kawan gitu. Kenapa? Kawan-kawannya sudah pada meninggal itu para ummahat. Ya. Orang yang mau mengunjungi dia itu sudah nggak ada. Anak-anak muda kalau mau mengunjungi dia udah nggak mau. Ya, ini sehingga kemudian kesepian. Saya bertemu dengan seorang kakek-kakek ya, umurnya 73 atau 75 tahun lah, yang masa mudanya masya Allah ya gagah perkasa itu. Ya istrinya 4 gitu, anaknya berapa gitu ya. Ya, bahkan anak yang paling kecil itu masih umur anak saya 5 tahun itu. Beliau umurnya 75 tahun. Ya kalau habis subuh ini sudah beliau baca Quran gitu. Baca Quran di masjid gitu. Nah kemudian beliau bilang sama saya ketika saya mengisi pengajian itu, ya kemudian habis selesai kajian beliau datang gitu. Dan beliau bilang, Pak Ustadz ini hari ini dulu ketika saya muda masya Allah, saya memiliki proyek-proyek yang banyak-banyak ya, tamu yang berdatangan di rumah itu. Silih berganti itu datang tamu ke rumah. Ya, tapi ketika saya tua seperti ini, aset-aset sudah banyak yang saya jual gitu ya. Aset-aset sudah banyak yang saya jual. Nah, kemudian sudah nggak ada lagi orang-orang yang datang ke rumahku itu.
ya, kawan-kawannya mungkin sudah meninggal dunia atau tidak ada orang yang berkepentingan gitu. Ya, maka orang banyak mendatangi kita kalau kemudian mereka memiliki kepentingan kan gitu ya. Nah, ini sudah sepi Pak Ustaz. Apakah ini ujian atau tidak Pak Ustaz? Ya, kita katakan Pak Haji, ya ini ujian lah manusia seperti ini. Ya, ketika umur 70 tahun banyak kawan-kawan yang meninggalkannya. Ketika sudah umur 80 tahun keluarganya pun akan meninggalkannya gitu ya. Ya, anak-anaknya akan sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri kan gitu ya. Akan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Toh ya sesekali kalau kemudian datang menjenguknya itu ya sebagai bentuk penghormatan saja, sebagai bentuk kasih sayang aja itu sama orang tuanya karena dia sudah memiliki aktivitas sendiri. Ketika sudah masuk ya umur 90 tahun ya, jangankan keluarga yang meninggalkannya, bumi pun akan melenyapkan dirinya itu untuk dimasukkan ke dalam tanah. Dan ternyata para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sesuatu yang kita cintai di muka bumi ini akan pergi meninggalkan kita. Bahkan sampai anak dan keluarga kita pun akan meninggalkan kita sendiri. Ya. Suami yang begitu sayang sama ibu itu mengatakan, "Wah, kalau tanpamu aku tidak bisa hidup deh," kan gitu ya. Pokoknya saya ya setia sehidup semati itu. Kalau ibu-ibu meninggal dunia itu, ya sudah besok seminggu nikah lagi dia itu. Sudah dilupakan. Kita akan pergi ke alam kubur, itu tidak ada yang kita bawa. Ya, siapa yang paling setia dengan kita? Satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu satu-satunya zat yang kemudian akan senantiasa bersama kita. Siapa yang setia dengan kita? Quran. Al-Qur'an syafi'un musaffa wa mahilun musaddaq. Al-Qur'an yang akan kemudian menjadi syafaat, yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi teman kita. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman yang paling setia dan lebih setia daripada pasangan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka bersahabat dengan Al-Qur'an para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasangan kita akan meninggalkan kita, anak-anak kita akan meninggalkan kita, tapi kalau kita bersahabat dengan Al-Qur'an, Masya Allah, ketika sakaratul maut datang, Quran pun setia mendampingi kita itu. Disebutkan di dalam riwayat itu para malaikat ya pencabut nyawa itu datang dari atas dihalau oleh Al-Qur'an. Datang dari kaki dihalau oleh Al-Qur'an, dari samping kanan samping kiri dihalau oleh Al-Qur'an. Jangan kau sakiti ini sahabatku ini di dunia. Ya, sampai kemudian malaikat ini pencabut nyawa ini minggring kalau orang Jawa bilang itu. Hei Quran itu. Sesungguhnya ini saya diperintah sama Rabbmu Azza wa Jal, kan gitu ya. Allah yang memerintah. Maka kemudian Quran mengatakan kalau seperti itu silahkan dicabut nyawanya. Maka disebutkan dalam riwayat ini akan dicabut nyawanya kemudian seperti air yang mengalir dari tiku itu, dimudahkan. Ya. Setelah kemudian dibawa ruhnya ya oleh malaikat, dibawa ke langit ketujuh itu, Quran akan mendampinginya sampai ke kuburan itu. Ya, maka kemudian Al-Qur'an itu akan datang itu menemaninya. Jadi para penghafal Quran yang bersahabat dengan Quran itu, ketika dua malaikat mendudukkannya, Quran itu jaga para mahal. Ya. Malaikat-malaikat ya azab itu udah tuh. Lo jangan main-main gitu. Ini sahabatku, jangan kau sakiti itu. Ya, maka kemudian akan dilindungi. Ya, bahkan ketika dia berada di alam barzakh, gitu ya, Al-Qur'an akan senantiasa setia bersamanya, ditungguin sampai datangnya hari kiamat itu. Ya, sampai hari berbangkit Quran datang lagi, ya, dalam hadis yang sudah kita hafal itu kan itu. Di padang mahsyar yang gelap kemudian yang panas kemudian Quran datang lagi itu. Ya. Siapa yang datang itu? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya, sudah kita bahas kan itu, ummahat ya. Sudah kita bahas belum ya? Ya, tuh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, ka'annahumma ghamamatan gitu ya. Ya seperti naungan ya, awan ya, yang kemudian menaungi kita itu Al-Qur'an itu. Di padang mahsyar, di masa yang sulit Quran bersama kita. Para ummahat. Ya, ketika di Sirat, Al-Qur'an bersama kita. Ketika masuk surga, Masya Allah, Al-Qur'an itu masih bersama kita itu. Minta syafaat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, halihi gitu ya. Ya, berikan kemudian ya mahkota, berikan pakaian kemuliaan, berikan keridhoanmu ya Allah, kan tinggikan derajatnya di surga ya Allah. Masya Allah, tabarakallah gitu ya.
Itulah Al-Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dikumpulkan bersama ahlul Quran, kita bisa berjuang di rumah dakwah ini. Ya. Ini nikmat yang sangat luar biasa para ummahat, yang tidak diberikan oleh orang-orang yang lain kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Ya. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Berjuanglah dengan orang-orang yang kemudian apa? Yang memperjuangkan dan membumikan Al-Quran. Jadikan keluarga-keluarga kita ini ahlul Quran, maka tidak akan pernah menyesal dunia dan akhirat para ummahat. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua, ya. Syafaat ini hanya diberikan kepada orang yang bertauhid. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat Al-Quran walaupun orang tersebut hafal Al-Quran. Nah, ini penting sekali para ummahat, ya. Jadi apa? Ya, syafaat Al-Quran, syafaat dari teman yang baik, seluruh syafaat-syafaat yang ada itu hanya akan diberikan kepada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ilmu tauhid ini juga penting para ummahat yang dimuliakan Allah. Hafal Quran namun tauhidnya rusak, wah ini selesai. Ya, maka kita juga harus mempelajari tauhid. Ibu-ibu ini sudah belajar kitab tauhid apa yang sudah dihatamkan? Ya Umi. Nah, saya tanya dari sini. Kitab akidah tauhid yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir apa? Dulu di pondok Ustaz, tapi lupa judulnya. Oh, lupa judulnya gitu ya. Di pondok mana dulu nih? Nurul Iman sini. Tahun berapa Nurul Iman? Nurul Iman Pesawaran. Ya, di kelasnya Ustazah. Oh, Masya Allah. Siapa namanya Ustazah? Dela. Oh, Ustazah Dela. Ya, istri saya dari situ kan katanya. Oh, di Nurul Iman. Selesai dari Nurul Iman kemana? Sempat di rumah Quran. Oh, di rumah Quran kan katanya. Oh, belajar akidah gitu. Lupa ya judulnya apa katanya. Nah, ini Umi, sampingnya apa? Kitab akidah yang pernah dipelajari itu? Belum sampai khatam gitu ya. Oke, baik. Nah, Umi, kitab akidah belum kan gitu ya? Umi belum. Atau mungkin Umi ini tawadhu gitu ya. Belum gitu ya. Nah, ini Ustazah. Pernah dulu tapi belum khatam Ustaz. Oh, di mana dulu belajarnya? Dulu sama kajian online sih sebenarnya. Oh, gitu. Ada kajian fikih, tauhidnya itu kita al-usul ats-tsalatsah. Oh, gitu ya. Masya Allah. Ya, Umi? Belum. Ini Ustazah? Di mana? Di kajian umum itu. Oh, kajian? Umum ya. Masya Allah. Ustazah? Belum ya, Masya Allah ya. Ini harus belajar akidah gitu. Asas betul. Ini kita pada duhur di Al-Hikmah itu ummahat seperti ini kita belajar kitab akidah itu. Ya, Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah gitu. Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah. Itu kita masuk Ma'rifatun Nabi sudah ya. Karena kemudian ada 3 itu ya, Ma'rifatullah, Ma'rifatuddin, Ma'rifatullah dan Ma'rifatun Nabi gitu. Nah, ini maka jangan sampai kita belajar di rumah Quran kemudian apa? Ya kita tidak belajar akidah. Ya, maka akidah itu sangat penting sekali. Ya, akidah itu sangat penting sekali. Ini saya sedang menulis syarah kitab akidah itu. Ya, kitabnya kalau yang di Al-Hikmah itu Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah, itu karya guru kami. Sama seperti Usul Salasah itu, ya. Dan hari ini saya syarah itu. Ya, saya kasih nama kitabnya Nurul Hidayah. Ya. Fi Syarah Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah. Nurul Hidayah itu nama istri saya. Kakak kelasnya Ustazah Dela itu ya. Bella. Hah? Dela kan? Bella. Oh, Bella ya, kakak kelasnya Ustazah Bella itu. Istri saya namanya Rosada Nurul Hidayah gitu. Maka kemudian saya nyarah kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah, saya kasih judul Nurul Hidayah fi Syarah Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah. Nah, ini kitab ini sudah saya syarah juga, ini lagi naik di percetakan itu. Ini syarahnya Tuhfatus Syahidin gitu ya. Syahidin itu yang nama saya sendiri kan gitu ya. Syahid kan gitu ya. Ya, fi Syarah Arba'una Hadisan fi Fadlil Qur'anil Mubin. Yang sudah cetak 1 itu, yaitu kitab fikih ya. Saat kasih judulnya Tuhfatul Faizah itu. Faizah itu nama anak saya, Faizah itu. Ya, tuhfah itu artinya kan hadiah itu. Tuhfatul Faizah fi Syarah Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah.
Afisar Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah, ini surat cetak. Ya, maka nanti para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga harus ya belajar akidah inilah tadi. Ya, supaya kemudian kita mengenal akidah, kita mengenal tauhid dengan benar kan gitu ya. Belajar sungguh-sungguh mempelajari akidah, jangan sampai kemudian ya kita belajar berkecimpung di dalam dunia Quran, namun kemudian kita belum menghatamkan akidah ya. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Al-Quran adalah mereka yang bertauhid dan membaca, mengikuti serta mengamalkan isi Al-Quran. Yang keempat, hadis ini menjelaskan tentang iman kepada hari kiamat, gitu ya. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini surga dan neraka, gitu ya. Ya, maka disebutkan di sini ya tentang hari kiamat. Kenapa? Wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran ini sebagai panutannya itu, maka kemudian Al-Quran akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, barang siapa menjadikan Al-Quran, melempar Quran itu di belakang punggungnya, tidak pernah dibaca itu Al-Quran gitu ya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menyeretnya pada hari kiamat ke dalam api neraka itu. Maka hati-hati para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran yang tidak bisa berbicara hari ini itu, ya, lembaran kertas itu kalau tidak kita baca itu, kelak pada hari kiamat bisa menuntut kita ya untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,